3 pewarisan sifat pada makhluk hidup, di mana kita akan mempelajari hukum pewarisan sifat, yaitu terbagi menjadi 2, hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Nah, dia ini berkebangsaan Australia, yaitu seorang ahli tumbuh-tumbuhan dan eksperimenter tanaman, di mana meletakkan dasar ilmu pengetahuan matematik tentang genetika yang kemudian disebut dengan Mendelisme atau Mendel, dengan semua ciri-ciri sifat yang ada. Contohnya itu ada tunggal, mudah tampak atau warna, sifat yang dibedakan seperti biji keriput, biji bundar. Lalu ada juga warna, yaitu kuning, hijau, dan juga bunganya warna ungu atau putih, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, yang kedua, kemudian Mendel ini menghitung secara tepat jumlah tanaman yang menghasilkan sifat-sifat yang muncul, baik sifat-sifat baru, yaitu keturunan dari kedua induk, maupun sifat-sifat yang sama, di mana data kuantitatif dia tarik kesimpulan, yaitu aturan yang mengatur sifat-sifat yang diturunkan. Maksudnya apa, Bu? Ya, maksudnya yang tadi. Nah, atas dasar tersebutlah Mendel menemukan genetika atau hukum pewarisan sifat. Itu tuh adanya di mana? Adanya di materi genetik. Apa itu materi genetik? Yaitu unit pewarisan sifat yang menurunkan informasi dari orang tua atau kedua indukan ke keturunan atau anak-anaknya. Di mana sih letak dari materi genetik? Nah, materi genetik ini tersimpan dalam suatu gen yang membentuk kromosom atau sel. Kan tiap makhluk hidup itu memiliki sel. Jadi, di dalam sel inilah terdapat materi genetik. Berupa apa? Berupa DNA dan RNA. Dapat dilihat pada gambar, yaitu apa? Ya, yang kemarin Ibu terangkan. Dari gabungan-gabungan banyak gen membentuk benang-benang kromosom. Dan di dalam benang-benang kromosom inilah terdapat DNA dan RNA. Melalui apa? Melalui sintesis protein. Nanti kalian pelajari. Selanjutnya ada struktur DNA dan RNA. Ya, DNA strukturnya double helix, sedangkan RNA single helix atau rantai satu. Di DNA ini ada adenin, guanin, sitosin, dan timin. Sedangkan di RNA bedanya itu ada urasil. Gulanya juga gula apa? Ya, kalau di DNA memiliki gula pentosa, sedangkan di RNA memiliki molekul gula ribosa. Gugusnya sama ya, gugus fosfat, dan ya memiliki basa nitrogen. Basa nitrogennya apa? Tadi, keempat tadi, bedanya hanya timin dan urasil. Nah, ada juga bentuk-bentuk kromosom. Coba dilihat. Berdasarkan bentuknya, kromosom terbagi menjadi 4. Contohnya yaitu ada telosentrik, akrosentrik, submetasentrik, dan metasentrik. Dapat dilihat ya perbedaannya. Selanjutnya kita masuk ke hukum Mendel, di mana hukum Mendel adalah hukum yang mengenai pewarisan sifat pada organisme yang dijabarkan pada percobaan mengenai persilangan tanaman kacang ercis. Nah, hukum ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu hukum pemisahan, yaitu segregasi, pada hukum Mendel pertama, yaitu monohibrid. Nah, anak-anak, memasuki pewarisan sifat pada hukum Mendel 1 dan 2, kita akan mengenal istilah. Ada genotip, fenotip, dominan penuh, dominan tak penuh, dan resesif. Apa itu pengertiannya? Bisa dibaca ya. Selanjutnya kita masuk ke hukum Mendel, di mana hukum Mendel adalah hukum yang mengenai pewarisan sifat pada organisme yang dijabarkan
pada percobaan mengenai persilangan tanaman kacang ercis. Nah, hukum ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu hukum pemisahan, yaitu segregasi, pada hukum Mendel pertama, yaitu monohibrid. Kemudian hukum Mendel yang kedua, yaitu berpasangan secara bebas, yaitu dua sifat berbeda, dikenal dengan dihibrid. Nah, adapun alel. Apa itu alel, Bu? Alel adalah gen-gen yang menempati atau terletak pada lokus yang sama di kromosom homolog yang mempunyai tugas berlawanan untuk sifat tertentu. Ingat ya, pada kromosom homolog yang mempunyai tugas berlawanan untuk sifat tertentu. Contohnya kayak gimana sih, Bu? Nah, contohnya itu misalkan K besar untuk rambut keriting, berarti alelnya K kecil untuk rambut lurus. Kalau di kulit gimana, Bu? Berarti contohnya H besar untuk kulit hitam dan alelnya H kecil untuk rambut putih. Selanjutnya yaitu ada monohibrid dan dihibrid. Artinya apa? Mono artinya satu, dihibrid artinya bastar, yaitu persilangan satu sifat beda. Contohnya itu pada persilangan kacang polong yang memiliki prinsip kedua indukannya murni sifatnya, satu fenotipnya sama yaitu warna bunga atau warna bulu. Lalu beda sifat yaitu bunganya merah dan putih. Sedangkan di hibrid yaitu di artinya dua, hibrid artinya bastar, yaitu dua sifat berbeda, yaitu memiliki prinsip kedua induk murni sifatnya, kemudian memiliki dua fenotip, yaitu bisa dari warna biji, bentuk biji, kisut atau bulat, serta beda sifat kuning hijau atau bulat keriput. Nah, dapat dilihat pada gambar, yaitu ini contoh persilangan monohibrid dominan sempurna, yaitu ada bunga krem disilangkan dengan bunga putih menghasilkan fenotip satunya bunga berwarna krem. Disilangkan kembali, yaitu menghasilkan bunga krem 3 dan bunga putihnya 1. Mari kita lihat diagram punetnya berikut ini. Nah, kita simbolkan bunga yang berwarna krem, hurufnya U besar, dan bunga yang berwarna putih, U kecil. Berarti tabel diagram punetnya dapat dilihat pada gambar ya. Dihasilkan perbandingan genotipnya U besar banding U besar U kecil banding U kecil yaitu 1 banding 2 banding 1. Selanjutnya dapat dilihat yaitu persilangan monohibrid intermedien. Yang kemarin Ibu bilang apa? Ya, satu sifat yang sama-sama kuat baik dari induk jantan ataupun induk betina, berarti ada sifat campurannya. Nah, contohnya di sini gamet M besar untuk merah disilangkan M kecil untuk putih. Dihasilkan F1-nya percampuran M besar dan M kecil yaitu merah muda. Kita silangkan kembali untuk menghasilkan fenotip kedua atau keturunan kedua. Nah, dimasukin deh M besar dan M kecil gametnya ke dalam tabel untuk sel telur dan untuk sel spermanya juga. Lalu kita gabungkan. Berarti pada kotak pertama dihasilkan warna merah, kotak kedua merah muda, kotak ketiganya merah muda juga, dan kotak terakhirnya putih. Berarti nisbah perbandingan fenotip yaitu 1 banding 2 banding 1. Untuk merah banding merah muda dan banding putih. Sama begitu pun dengan genotip, hanya saja kalau genotip dimasukkan simbolnya M besar M kecil, dan M kecil. Dapat dimengerti? Selanjutnya ini adalah persilangan dihibrid, yaitu ada tumbuhan yang memiliki dua sifat. Contohnya dengan sifat bulat kuning disilangkan dengan kisut hijau. Karena ini dua sifat berarti ada dua sifat. Disilangkan dengan simbol
pada bagian berikut ini B besar, B besar, K besar, K besar diselangkan dengan B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Berarti fenotip satunya B besar, B kecil, K besar, K kecil. Disilangkan kembali untuk menghasilkan F2. Bila ada yang tidak mengerti, boleh bertanya ke ibu ya melalui nomor WhatsApp. Jadi dihasilkan keturunannya yaitu rasio fenotip bulat kuning, titik 2 bulat hijau, titik 2 kisut kuning, titik 2 kisut hijau yaitu 9 banding 3 banding 3 banding 1. Di mana 9 untuk sifat bulat kuning, 3 untuk sifat bulat hijau, 3 untuk kisut kuning, dan 1 untuk kisut hijau. Nah, diketahui berarti genotip homoizigot dominannya itu yaitu yang besar semua, B besar, B besar, K besar, K besar. Sedangkan genotip homoizigotnya resesif yaitu B kecil, B kecil, K kecil, K kecil.